Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu penerapan teori elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teknologi wireless charging pada smartphone. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya tanpa menggunakan kabel secara langsung. Wireless charging adalah teknologi pengisian daya yang bekerja tanpa kotak fisik berupa kabel. Energi listrik tetap ditransmisikan namun melalui perantara medan magnet. Teknologi ini banyak digunakan pada smartphone modern karena lebih praktis dan mengurangi kerusakan pada port pengisian daya. Prinsip utama yang digunakan pada wireless charging adalah induksi elektromagnetik. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Michael Faraday ketika arus listrik bolak-balik mengalir pada kumparan di dalam charger akan terbentuk medan magnet yang berubah-ubah. Perubahan medan magnet inilah yang sangat penting dalam proses transfer energi. Medan magnet yang berubah-ubah tersebut kemudian menginduksi arus listrik pada kumparan penerima yang terhadap di dalam smartphone. Proses ini terjadi tanpa kotak kabel melainkan melalui kopling magnetik antara dua kumparan. Secara teori, proses ini dijelaskan melalui hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan fluks magnet akan menghasilkan gaya gerak listrik atau tegangan induksi. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Artinya, semakin besar perubahan medan magnet, maka akan semakin besar pula tegangan yang dihasilkan. Inilah yang memungkinkan energi dapat berpindah dari charger ke smartphone. Dalam wireless charging terjadi perubahan energi secara bertahap. Pertama, energi listrik dari sumber diubah menjadi medan magnet. Kemudian medan magnet tersebut diubah kembali menjadi energi listrik pada sisi penerima. Setelah itu, energi listrik tersebut dialirkan dan digunakan untuk mengisi baterai smartphone. Proses ini menunjukkan bagaimana teori elektromagnetik diterapkan secara nyata dalam teknologi modern. Ketika medan magnet yang berubah-ubah tersebut mengenai kumparan penerima, maka akan terjadi induksi elektromagnetik yang menghasilkan arus listrik pada kumparan tersebut. Arus listrik yang dihasilkan masih berupa arus bolak-balik, sehingga perlu diubah terlebih dahulu menjadi arus searah melalui rangkaian penyearah di dalam perangkat smartphone. Setelah itu, listrik berubah menjadi arus searah. Energi tersebut kemudian digunakan untuk mengisi baterai. Efisiensi proses ini sangat dipengaruhi oleh jarak antara charger dan smartphone, serta keselarasan posisi kedua kumparan. Semakin dekat dan semakin sejajar posisi kumparan, maka transfer energi akan semakin efisien. Oleh karena itu, pada penggunaan sehari-hari, smartphone biasanya harus diletakkan tepat di atas charger agar proses pengisian daya dapat berlangsung secara optimal. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau sudah ada kabel yang simple, kenapa harus pakai wireless charging? Mari kita bandingkan keduanya. Yang pertama, dari dua sisi. Efisiensi pengisian menggunakan kabel masih unggul, efisien bisa mencapai lebih dari 95%, sedangkan wireless charging karena ada energi yang hilang dalam bentuk panas selama proses transfer magnetik, efisiennya berkisaran antara 70 hingga 85%. Yang kedua, dari sisi kecepatan, kabel juga masih lebih cepat dari pengisian daya penuh. Teknologi fast charging kabel saat ini bisa mencapai 65 watt bahkan 120 watt
Wireless charging umumnya berada di kisaran 15 hingga 50 watt, cukup cepat tapi belum menyamai kabel. Ketiga, tapi dari sisi kenyamanan dan daya tahan perangkat, wireless charging jelas menang. Tidak ada port yang arus karena sering dicabut pasang, tidak ada kabel yang kusut atau putus, cukup taruh HP selesai. Keempat, dari sisi keamanan, wireless charging juga lebih unggul di lingkungan tertentu, seperti di rumah sakit atau ruang medis, di mana tidak ada kontak logam terbuka yang bisa memicu masalah. Jadi kesimpulannya, keduanya punya keunggulan masing-masing. Pemilihan tergantung kebutuhan pengguna. Aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di rumah. Ini yang paling kita rasakan langsung. Pad wireless charging di meja kerja, di tempat tidur atau di meja makan memudahkan kita mengisi daya tanpa harus memikirkan kabel. Cukup taruh dan HP otomatis mengisi. Kedua, di dunia medis. Ini mungkin yang paling penting secara dampak. Alat pacu jantung atau pacemaker, implan cochlear untuk menderita gangguan pendengaran, dan neurostimulator adalah contoh perangkat medis yang menggunakan wireless charging. Bayangkan pasien bisa mengisi daya alat yang tertanam di dalam tubuhnya, menembus kulit tanpa perlu operasi berulang. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan jiwa. Ketiga, dunia otomotif. Banyak mobil modern kini dilengkapi dengan wireless charging di konsol tengah untuk mengisi daya smartphone pengemudi. Lebih jauh dari itu, dengan dikembangkan teknologi wireless charging untuk kendaraan listrik, baik saat parkir maupun secara dinamis saat kendaraan bergerak di atas jalan yang dilengkapi koil pemancar. Ini bisa menjadi reformasi besar dalam transportasi masa depan. Keempat, di dunia industri dan IoT, robot-robot otomatis di pabrik bisa mengisi daya sendiri tanpa bantuan manusia. Sensor pintar yang tersebar di mesin produksi bisa beroperasi terus-menerus tanpa kabel panjang yang mengganggu. Kelima, di ruang pabrik, kafe, bandara, dan perpustakaan, bahkan bangku taman di kota-kota maju sudah mulai menyediakan wireless charging terintegrasi. Inilah gambar kota pintar atau smart city masa depan. Standar dan perkembangan teknologi yang paling umum adalah dikembangkan oleh Wireless Power Consortium. Ini adalah standar yang digunakan oleh sebagian besar smartphone saat ini, mendukung daya hingga 15 watt untuk fast wireless charging. Ada juga yang menggunakan teknologi magnetik, bukan sekedar induktif coupling bias. Frekuensinya mencapai 6,78 MHz dan mendukung jarak transfer yang lebih jauh serta lebih toleran terhadap misalignment alias HP tidak harus tepat di tengah pad. Proses perubahan energi.
Langkah pertama, energi listrik dari sumber PLN diubah menjadi arus bolak-balik berfrekuensi tinggi oleh rangkaian elektronik di dalam charger. Langkah kedua, arus dialirkan ke koil pemancar menghasilkan medan magnet yang berfluktuasi. Langkah ketiga, medan magnet merambat ke koil penerima di dalam smartphone. Perubahan flux magnet menginduksi tegangan dan arus bolak-balik di koil penerima sesuai hukum Faraday. Langkah keempat, arus bolak-balik tersebut disearahkan oleh rangkaian rectifier menjadi arus DC. Langkah kelima, arus DC masuk ke sistem manajemen daya yang mengatur tegangan dan arus agar sesuai dengan kebutuhan baterai sekaligus melindungi baterai dari overcharging. Dari 5 langkah ini terjadi terus-menerus setiap detik selama HP diletakkan di atas pad, dan semua itu berjalan berkat prinsip-prinsip fisika yang ditemukan oleh lebih dari 150 tahun lalu. Dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa wireless charging bukan sekedar fitur keren di HP modern. Ia adalah bukti nyata bagaimana teori-teori ilmu fisika yang lahir dari rasa ingin tahu para ilmuwan di abad ke-19 bisa diterjemahkan menjadi teknologi yang kita gunakan setiap hari. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang ilmu elektromagnetik dan penerapannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.